Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Astoni, NIM 20074048. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT tentang sistem AC konvensional. Sistem AC konvensional. Yang pertama, pengertian dan fungsi. Yang kedua, prinsip kerja. Yang ketiga, macam-macam refrigeran dan kegunaannya. Yang keempat, fungsi dan cara kerja masing-masing komponen AC. 5, cara kerja sistem AC. 6, wiring diagram sistem AC. 7, pemeliharaan dan pemeriksaan sistem AC. 8, cara menambah dan mengganti refrigeran atau freon. Yang pertama, pengertian dan fungsi sistem AC konvensional. Pengertian AC secara umum, pengertian dari AC, air conditioner, suatu rangkaian mesin yang memiliki fungsi sebagai pendingin udara yang berada di sekitar mesin pendingin tersebut. Secara khusus, pengertian AC atau air conditioner adalah suatu mesin yang digunakan untuk mendinginkan udara dengan cara mensirkulasikan gas refrigeran berada di pompa yang ditekan dan dihisap oleh kompresor. Sistem AC mobil. Di bawah ini adalah gambar dari sistem AC mobil. Fungsi AC. Fungsi AC sebagai berikut. Dapat mengatur dan mensirkulasikan udara di dalam ruangan, dapat menjaga atau menstabilkan kualitas udara dan mengatur kelembaban udara, memperlengkapi penukaran udara dengan baik, dapat mengedarkan kembali udara yang telah ada di dalam ruang yang sudah diberikan pengaturan udara, dapat menyaring dan membersihkan udara, dapat memberikan udara yang sejuk dan menyediakan uap air yang dibutuhkan bagi tubuh. Yang kedua, prinsip kerja sistem AC. Prinsip kerja. Teori dasar pendinginan. Pada saat kita sehabis berenang pada kondisi panas, air yang menempel pada badan akan menyerap panas tubuh dan menguap. Itu sebabnya tubuh kita merasa dingin dan segar. Dengan cara yang sama, jika kita mengoleskan alkohol pada tubuh. Prinsip kerja yang kedua. Kita juga merasakan dingin pada bagian yang disentuh alkohol karena alkohol dengan cepat menyerap panas tubuh, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, secara umum gambaran mengenai prinsip kerja AC. Penyerapan panas oleh evaporator, pemompaan panas dan oleh kompresor, pelepasan panas oleh kondensor. Yang ketiga, macam-macam refrigeran dan kegunaannya. Macam-macam refrigeran dan kegunaannya. Yang pertama, refrigeran fluorkarbon dan terhidrogenasi HFC. HFC merupakan refrigeran baru sebagai alternatif untuk menggantikan posisi freon
karena refrigeran freon mengandung zat Cl yang dapat merusak lapisan ozon, sedangkan HFC terdiri dari atom-atom hidrogen, fluorin, dan karbon tanpa adanya zat Cl. Yang kedua, freon atau klorofluorokarbon CFC. Freon merupakan refrigeran yang paling banyak digunakan dalam sistem pendingin. Jenis ini mempunyai dampak penipisan ozon sehingga negatif terhadap kehidupan makhluk hidup di bumi. Selain itu, juga berdampak negatif terhadap iklim, yaitu meningkatkan suhu rata-rata, perubahan iklim, serta pencemaran udara. Macam-macam refrigeran dan kegunaannya selanjutnya terhidrogenasi klorofluorokarbon refrigeran HCFC terdiri dari hidrogen, klorin, fluorin, dan karbon. Refrigeran ini mengandung jumlah minimal klorin yang tidak merusak lingkungan karena berbeda dari refrigeran lain. Karbon dioksida CO2. Senyawa ini tidak berwarna, tidak berbau, lebih berat dari udara. Titik didihnya min 78,5 derajat Celcius, berat jenisnya 1,56 dan hanya dapat beroperasi pada tekanan tinggi sehingga pemakaian terbatas dan biasanya dipakai pada proses refrigerasi dengan tekanan per ton yang besar. Azotropes merupakan campuran dari beberapa refrigeran yang mempunyai sifat berbeda. Selanjutnya CH3Cl merupakan cairan tidak berwarna dan tidak berbau. Titik didihnya min 23,7 Fahrenheit. Uap air. Refrigeran ini paling murah dan paling aman. Pemakaian terbatas untuk pendinginan suhu dingin karena titik beku yang tinggi, yaitu 0 derajat. Pemakaian utama untuk konvert air conditioner dan water cooling. Hidrokarbon dipakai pada industri karena harganya murah. Jenisnya butana, isobutana, propana, propilana, etana, dan etilana. Semuanya mudah terbakar dan meledak. Larutan garam atau brine. Larutan garam atau brine juga digunakan untuk refrigeran, misalnya untuk pendinginan lokasi lapangan es atau es skating rings. Selanjutnya amonia NH3. Amonia ini digunakan secara luas pada mesin refrigeran industri atau refrigerasi kapasitas besar. Titik didihnya kurang lebih min 33 derajat Celcius. Zat ini mempunyai karakteristik bau meskipun pada konsentrasi kecil di udara. Tidak dapat terbakar tetapi meledak jika bereaksi dengan udara dengan persentase 13,28%. Oleh karena itu, efek korosi amonia, tembaga atau campuran tembaga tidak boleh digunakan pada mesin dengan refrigeran amonia. Yang keempat, fungsi dan cara kerja komponen sistem AC konvensional. Kompresor. Fungsi kompresor.
Kompresor berfungsi untuk memompakan refrigeran yang berbentuk gas agar tekanan meningkat sehingga juga akan mengakibatkan temperatur meningkat. Cara kerja kompresor. Cara kerjanya, puli kompresor selalu berputar oleh perputaran mesin melalui tali kipas pada saat mesin hidup. Dalam posisi switch AC off, kompresor tidak akan berputar dan kompresor hanya akan berputar apabila switch AC dalam keadaan posisi hidup atau on. Hal ini disebabkan oleh arus listrik yang mengalir ke stator coil akan mengubah stator coil menjadi magnet listrik yang akan menarik pressure plate dan bidang singgungnya akan bergesekan dan saling melekat dalam satu unit cloth atau cloth assembly memutar kompresor. Tipe kompresor. Tipe kompresor dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tipe resipro crankshaft, yang kedua tipe swash plate, yang ketiga tipe wobble plate. Seperti gambar di bawah ini. Kondensor. Fungsi kondensor. Kondensor berfungsi untuk menyerap panas pada refrigeran yang telah dikompresikan oleh kompresor dan mengubah refrigeran yang berbentuk gas menjadi cair atau dingin. Cara kerja kondenser. Cara kerjanya, refrigeran yang masuk ke dalam kondenser oleh karena tekanan kompresor masih dalam bentuk gas dengan temperatur cukup tinggi 80 derajat. Temperatur yang tinggi dari refrigeran yang berada dalam kondenser yang berbentuk berliku-liku akan mengakibatkan terjadinya pelepasan panas oleh refrigeran. Proses pelepasan panas ini dipermudah dengan adanya aliran udara baik dari gerakan mobil maupun isapan fan yang terpasang di belakang kondenser. Semakin baik pelepasan panas yang dihasilkan oleh kondenser, maka semakin baik pula pendinginan yang akan dilakukan oleh evaporator. Pada ujung pipa, keluar kondenser refrigeran sudah tidak berbentuk gas lagi, akan tetapi sudah berubah menjadi refrigeran cair dengan temperatur 57 derajat. Dryer atau receiver. Fungsi dryer atau receiver berfungsi untuk menampung refrigeran cair untuk sementara, yang untuk selanjutnya mengalirkan ke evaporator melalui expansion valve sesuai dengan beban pendinginan yang dibutuhkan. Selain itu, dryer atau receiver juga berfungsi sebagai filter untuk menyaring uap air dan kotoran dapat merugikan bagi siklus refrigeran. Cara kerja refrigeran. Refrigeran dari kondenser masuk ke tabung receiver melalui lubang masuk atau inlet port, kemudian melalui dryer, desiccant, dan filter refrigeran. Cair naik dan keluar melalui lubang keluar atau outlet port menuju ke expansion valve. Dryer atau desiccant maupun filter berfungsi untuk mencegah kotoran yang dapat menimbulkan karat maupun pembekuan refrigeran, terutama pada expansion valve yang mana akan mengganggu siklus dari refrigeran. Expansion valve. Fungsi expansion valve untuk mengabutkan refrigeran ke dalam evaporator agar
refrigeran cair dapat segera berubah menjadi gas. Cara kerja expansion valve. Cara kerjanya untuk tipe thermal, pembukaan valve sangat bergantung dari besar kecilnya tekanan PF dari head sensitizing tube. Bila temperatur lubang keluar atau outlet evaporator di mana alat ini ditempelkan meningkat, maka tekanan PF dari tekanan PS plus PE, maka refrigeran disemprotkan akan lebih banyak. Sebaliknya, bila temperatur lubang keluar atau outlet evaporator menurun, maka tekanan PF PS plus PE outlet evaporator menurunkan, maka refrigeran yang disemprotkan akan lebih sedikit. Evaporator. Fungsi evaporator. Evaporator merupakan kebalikan dari kondenser, berfungsi untuk menyerap panas dari udara melalui sirip-sirip pendingin evaporator, sehingga udara tersebut menjadi dingin. Cara kerja evaporator. Cara kerjanya, perubahan zat cair dari refrigeran menjadi gas yang terjadi pada evaporator akan berakibat terjadi penyerapan panas pada daerah sekelilingnya. Udara yang melewati kisi-kisi evaporator akan terserap sehingga dengan hembusan blower udara yang keluar ke ruang kabin mobil akan menjadi dingin. Yang kelima, cara kerja sistem AC. A. Kompresor mengkompresikan gas atau uap refrigeran yang temperatur tinggi dan bertahan tinggi karena menyerap panas dari evaporator ditambah panas yang dihasilkan saat langkah pengeluaran atau discharge. B. Gas refrigeran mengalir ke dalam kondensor. Di dalam kondensor, gas refrigeran dikondensasikan menjadi cairan atau terjadi perubahan keadaan, yaitu pengembunan refrigeran. C. Cairan refrigeran mengalir ke dalam receiver untuk disaring antara cairan refrigeran dengan oli sampai evaporator memerlukan refrigeran untuk diuapkan. Katup ekspansi menurunkan tekanan dan temperatur suhu cairan refrigeran yang bertekanan dan temperatur tinggi menjadi rendah. Gas refrigeran. Refrigeran yang tinggi dan berembun ini mengalirkan ke dalam evaporator. Refrigeran menguap dan menyerap panas dari udara luar atau terjadi pengkabutan udara sehingga suhu di luar akan dingin. Yang keenam, wiring diagram sistem AC konvensional. Seperti gambar berikut. Urutan cara kerja kelistrikan AC mobil dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ignition switch dihidupkan atau on. Blower switch dihidupkan on mengakibatkan heater relay bekerja mengalirkan arus listrik dan memutar motor blower. Saat switch AC di-on-kan, amplifier akan bekerja mengeluarkan arus ke relay, kopling magnet, dan ECU mesin. Proses ini terjadi jika pressure switch bekerja dengan tekanan refrigeran sesuai standar. Berikut
R13 134A banding 28 kurang 48 PSI. R12 banding 29,4 kurang 378 PSI. Termostat akan memberikan informasi suhu pada evaporator ke amplifier saat suhu evaporator di bawah ini 3 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Kopling magnet akan mati dan kompresor berhenti bekerja. Saat kopling magnet bekerja, amplifier akan mengirimkan sinyal ke ECU mesin yang akan agar VSP bekerja meningkatkan putaran mesin. Saat kendaraan berjalan, ECU mesin akan memberikan informasi berupa sinyal ke amplifier sehingga kopling magnet yang off akan dan kompresor berhenti bekerja. 7. Pemeliharaan dan pemeriksaan sistem AC. Pemeliharaan sistem AC. Hal yang harus dilakukan agar AC atau air conditioner dapat bekerja dengan baik. Lindungi AC dari debu dan air hujan. Lindungi ruangan AC dari asap, bau yang tidak sedap, dan tidak terlalu panas. Untuk mengurangi pemborosan bahan AC ruangan, jika udara luar terlalu banyak masuk secara langsung ke dalam ruang yang dipasang AC. Bersihkan kisi-kisi ventilasi evaporator dari kotoran debu minimal 3 kali dalam 1 tahun. Lakukan perawatan pada AC sesering mungkin agar AC berfungsi dengan baik dan dapat digunakan lebih lama oleh pemakaiannya. Perbaikilah langsung bagian AC yang mengalami kerusakan, baik itu kerusakan yang besar maupun kerusakan yang kecil. Jangan biarkan kondisi AC menyala terus-menerus. Jika tidak digunakan, segeralah matikan AC. Pemeriksaan jumlah refrigeran di dalam sistem AC. Yang pertama, pasang manifold gag pada kompresor seperti pada gambar. Jalankan engine dan AC sesuai prosedur yang benar. Kecepatan blower, posisi H, temperatur, set maksimum, putaran engine 1500 rpm, lakukan pengamatan pada manifold gag dan gelas penduga seat glass. Biasanya gelas penduga ada bagian atas dryer. Masa refrigeran kurang, terlihat gelembung secara terus-menerus pada gelas penduga. Sekarang pada manifold gag, tekanan saluran hisap dan saluran tekan rendah. Masa refrigeran optimal. Tidak terlihat gelembung, tetapi sesekali gelembung atau riak terlihat. Masa refrigeran berlebihan. Jika tidak terlihat adanya gelembung, tekanan saluran hisap maupun tekanan saluran tekan tinggi. Pemeriksaan kebocoran. Tindakan ini dilakukan apabila proses vakum diketahui ada kebocoran pada sistem AC. Setting peralatan untuk pemeriksaan kebocoran. Pertama, selang manifold tengah dilepas dari pompa vakum dan dihubungkan ke tabung gas untuk memeriksa kebocoran. Biasanya gas untuk tes kebocoran digunakan refrigeran sendiri, tetapi lebih baik dipakai gas nitrogen atau N2 karena R12 dapat merusak ozon. Bukalah katup gas tersebut, demikian
juga HI, tetapi katup LO dibiarkan tertutup. Apabila tekanan low gauge mencapai 4 bar atau 58, PSI, tutuplah katup HI. Periksalah kebocoran dengan gas leak detektor atau dengan air sabun. Kalau tidak ditemukan kebocoran, perbaikan dan dilanjutkan dengan memvakum. 8. Cara menambah dan mengganti freon atau refrigeran. Prosedur penggantian refrigeran. Tutup kedua katup manifold gag, pasang manifold gag ke kompresor dengan selang merah ke nipel tekanan tinggi dan selang biru ke nipel tekanan rendah, serta selang hijau ke pompa vakum, seperti pada gambar. Bukalah salah satu katup manifold yang akan dihidupkan pompa vakum. Bacalah ukuran pada vakum gag sesuai hingga menunjukkan angka kurang lebih 600 mili/Hg. Bukalah sisi katup manifold yang lain agar vakum bekerja dari dua sisi untuk lebih efisien mengefisienkan kerja pompa vakum. Bacalah kembali ukuran pada vakum gag dan pastikan sistem telah dibersihkan dari udara maupun uap air dengan angka penunjuk berada pada angka 750 mili/Hg. Biarkan pompa vakum tetap hidup kurang lebih 30 menit. Tutup katup kedua sebelum mematikan pompa vakum. Tunggu keluar kurang lebih 15 menit dan amati angka penunjuk meteran. Bila terjadi penurunan, maka berarti sistem rangkaian masih terjadi kebocoran. Cari kebocoran dengan alat deteksi kebocoran sampai ditemukan dan diperbaiki. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pengisian refrigeran. Sebelum memulai pengisian refrigeran, pastikan langkah-langkah berikut ini sudah dilakukan. Rangkaian sistem masih dipasang dengan benar, selang masih terpasang dengan manifold gag warna merah ke nipel tekanan tinggi, warna biru ke nipel tekanan rendah, dan warna hijau ke tangki. Refrigeran atau alat pengisi. Refrigeran yang akan digunakan tersedia dengan cukup. Singkirkan alat-alat yang masih di sekitar mesin untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Langkah-langkah pengisian. Pemasangan selang pada tabung refrigeran. Sebelum memasang selang, putarlah handle berlawanan arah jarum jam sampai jarum katup tertarik penuh. Putarlah disk berlawanan pada arah jarum jam sampai posisi habis. Hubungkan selang hijau ke tabung refrigeran. Putarlah disk searah jarum jam dengan tangan. Putarlah handle searah jarum jam untuk membuat lubang. Dan putarlah kembali berlawanan arah jarum jam agar gas dapat mengalir ke selang. Tekanan nipel nomor 4 dapat pada manifold gag dengan tekanan jari tangan sampai udara keluar dari selang tengah. Bila udara sudah keluar, ditandai dengan keluarnya refrigeran, tutup nipel nomor 4 dengan tutup nipel. Pengisian refrigeran bentuk cair. Baliklah tabung refrigeran menghadap ke bawah agar isi cairan refrigeran yang keluar berbentuk cair. Bukalah katup tekanan tinggi, periksalah kaca pengintai sampai aliran refrigeran berhenti mengalir dan tutup keran. Amati kedua pengukur tekanan tinggi maupun tekanan rendah kedua harus menunjukkan tekanan yang sama, seperti gambar di samping. Penambahan lanjutan refrigeran. Baliklah tabung refrigeran
menghadap ke atas agar isi refrigeran keluar dalam bentuk gas. Hidupkan mesin dan biarkan beberapa menit untuk pemanasan. Hidupkan switch AC dan amati pengukuran manifold gauge. Tanda merah harus terlihat pada tekanan tinggi dan tanda biru pada tekanan rendah tetapi tidak vakum. Buka sedikit demi sedikit katup manifold gauge warna biru. Besar kecilnya pembukaan akan mempengaruhi refrigeran yang mengalir ke dalam sistem. Amati gelas pantau bila jumlah gelembung menjadi semakin lembut menunjukkan bahwa pengisian sudah sedikit atau cukup. Tutup katup manifold gauge dan baca pengukur 1,5 sampai 2,0 kilo sentimeter tekanan rendah dan tekanan tinggi sampai 14,5 sampai 15 kilo. Keuntungan dari AC adalah sebagai berikut. Kondisi suhu yang bisa kita atur sesuai dengan titik di mana kita bisa merasa nyaman. Meredam polusi sekitar, terutama pada kondisi di mana suatu bangunan berada di area industri yang penuh dengan debu serta bau tidak sedap. Elemen pendukung sesuatu desain dari mobil pada kondisi di mana mobil tidak akan memungkinkan untuk mendapatkan sirkulasi udara yang cukup, maka AC sangat membantu. Dengan adanya fungsi filter pada AC serta teknologi saat ini, maka udara yang dihasilkan akan lebih bersih, lebih bebas bakteri dan partikel debu dibandingkan jika tidak menggunakan AC. Dalam keadaan terawat, kualitas usaha akan tetap terjaga. Kondisi suhu yang kita atur sesuai dengan titik di mana kita bisa merasa nyaman. Kerugian dari AC sebagai berikut. Konsumsi listrik yang menyebabkan boros, dampak lingkungan yang kurang baik jika AC tidak dalam keadaan terawat. Sebagian orang akan merugikan dengan suhu dengan tinggi dan tingkat kelembaban yang kurang, terutama dampak bagi kulit yang menyebabkan kekeringan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.